Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Gaisani dari kelas 8. Kali ini saya akan membahas soal ujian ASAT PAI untuk remedial. Langsung aja kita ke nomor 1. Ketika cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat di dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Di antaranya adalah sebagai berikut: kecuali A. Selalu mengikuti jalan pikiran orang yang telah ikhlas membantu kita. B. Menjauhi perbuatan tercela dan merugikan orang lain. C. Berkata jujur kepada semua orang dan tidak gentar menghadapi hinaan. D. Merasakan manisnya iman sehingga semua perkara ibadah dilaksanakan dengan penuh hikmat dan khusyuk. E. Mudah dan ringan untuk meninggalkan semua urusan dunia demi melaksanakan perintah zat yang ia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari 5 jawaban tersebut, menurut saya jawabannya adalah A. Selalu mengikuti jalan pikiran orang yang telah ikhlas membantu kita. Kenapa? Karena jika kita mengikuti jalan pikiran orang lain yang bertentangan kepada Allah, apa kita harus mengikutinya? Tentu tidak. Makanya kita menjawab jawaban nomor 1 adalah A. Kita lanjut ke nomor 11. Manakah pernyataan berikut di bawah ini yang bukan merupakan faktor pembentuk sifat syaja'ah pada diri seorang muslim? Yaitu A. Kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. B. Berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Ta'ala. C. Tidak takut menghadapi kematian dan tidak ragu dengan kebenaran. D. Mencintai orang-orang yang telah menyayangi, merawat, dan mendidik kita, baik orang tua maupun ibu guru. E. Keyakinan seorang terhadap dunia yang penuh fana dan kepalsuan adalah bukan tujuan akhir melainkan sebuah wasilah menuju kehidupan akhirat. Kita semua ketahui bahwa syaja'ah adalah mempunyai arti keberanian. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor pembentuk sifat syaja'ah atau berani pada diri seorang muslim, yaitu C. Tidak takut menghadapi kematian dan tidak ragu dengan keberanian. Kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Wildan adalah seorang yang sangat sabar dan tenang setiap kali menghadapi masalah. Gani adalah seorang yang penakut, bahkan cenderung pengecut. Rosi adalah seorang yang sering marah dengan membabi buta dan sering merusak barang-barang di sekitarnya. Niko adalah seorang yang pemberani dan berwatak kesatria. Mario adalah seorang yang pandai mengelola emosinya sehingga selalu tampil kalem dan santuy. Dari ilustrasi tersebut, yang memiliki sifat jubun adalah A. Wildan, B. Gani, C. Habib, D. Niko, E. Mario. Kita ketahui bersama, sifat jubun adalah sifat penakut atau pengecut. Menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah B. Gani. Kenapa Gani? Mari kita baca ilustrasi di atas. Gani adalah seorang yang penakut, bahkan cenderung pengecut. Di sini Gani sangat menggambarkan sifat orang yang jubun, yaitu penakut dan pengecut. Kita lanjut soal nomor 14. Berikut ini adalah karakter dan sifat yang kontradiktif terhadap perilaku mujahadah an-nafs seorang pelajar di lingkungan sekolah, yaitu A. Menghindari tindakan vandalisme atau mencoret-coret pagar di sekolah. B. Menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. C. Disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. D. Menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. E. Menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong, dan tidak gengsi. Menurut saya, jawaban yang paling benar dari 5 jawaban tersebut adalah yang B. Kenapa? Sifat yang kontradiktif. Kontradiktif adalah bertentangan terhadap perilaku mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah kesungguhan melawan hawa nafsu. Seorang pelajar di lingkungan sekolah adalah menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. Kenapa? Karena fakta tidak boleh disembunyikan dan harus dikemukakan.
Oleh karena itu, saya pilih jawaban yang B. Kita lanjut soal nomor 26. Manakah berikut ini yang merupakan implementasi dari pelaksanaan hifzul amal dalam kehidupan sehari-hari? Kita ketahui bersama, hifzul amal adalah menjaga harta. Dari kelima jawaban di bawah ini, menurut saya jawaban yang paling benar adalah D. Berinfak dan mengeluarkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita agar mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha kita. Kenapa? Karena saat kita berinfak, kita menjaga harta kita. Dan dengan kita berinfak, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Kita lanjut nomor 29. Cara menghindari pergaulan bebas dan perzinaan dapat dilakukan dengan cara menundukkan dan menjaga pandangan mata dari suatu yang dapat menghancurkan dan merusak kehormatan seseorang. Hal ini disebut dengan istilah A. Istidraj, B. Gahdul basar, C. Mujahadah an-nafs, D. Ihtilat, E. Tazawuz. Mari kita bahas satu persatu. Istidraj mempunyai arti pemberian kenikmatan dunia agar jauh dari Allah. Gahdul basar adalah menjaga pandangan. Mujahadah an-nafs bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ihtilat adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jelas sekali dari soal nomor 29 ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Gahdul basar. Kita lanjut soal nomor 21. Dua sumber ajaran Islam yang pokok yaitu Al-Quran dan Hadis menjabarkan hukum dan atur-aturannya di dalamnya secara rinci dan detail, terutama yang berkaitan dengan sholat dan adab serta kesopanan terhadap guru dan orang tua. Hal ini termasuk ke dalam klasifikasi dalam aspek A. Hukum dan akidah, B. Ibadah dan akhlak, C. Tauhid dan akidah, D. Ibadah dan muamalah, E. Muamalah dan hukum. Menurut saya dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling benar adalah B. Ibadah dan akhlak. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan adab serta kesopanan terhadap guru dan orang tua adalah akhlak. Kita lanjut soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar dari akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah tersebut di atas adalah, mari kita cocokkan bersama-sama. Gahdab adalah temperamental, tahawur adalah membabi buta, ittiba al-hawa adalah memperturutkan nafsu, al-hilm adalah murah hati, dan yang terakhir adalah jubun, yaitu pengecut. Jadi dari 5 jawaban tersebut, jawaban yang paling benar adalah E. A3, B1, C2, D5, dan E4. Kita lanjut soal nomor 10. Seorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Manakah contoh penerapan tawakal yang paling tepat? Kita semua ketahui, arti dari tawakal adalah menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Maka, jawaban yang paling tepat dari 5 jawaban di bawah ini adalah B. Karena sakit, Dharma meminum obat agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dharma meminum obat. Meminum obat artinya Dharma sudah melakukan usaha. Setelah itu Dharma menyerahkan kesembuhannya kepada Allah. Itulah yang dinamakan oleh tawakal. Kita lanjut soal terakhir, soal nomor 6. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dalam menghindari perdebatan yang tidak perlu.
hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah kita semua ketahui bahwa fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling benar dan tepat adalah C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. Sekian video pembahasan soal Asad PHI dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon bimbingannya ya Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.